kita sampai kepada bab as-sadaq. Faslun as-sadaqu, yaitu apa sadaq? Artinya sadaq apa? Al-mahru, yaitu mas kawin. Kita sampai kepada mas kawin di dalam hukum nikah. Paham? Dan ada 3 macam yang diwajibkan bagi seorang laki-laki untuk membayar mas kawinnya. Paham? Jelas? Dan bagaimana bentuk bayar kalau kita nikah, dan juga mas kawin itu hanya tertuju kepada uang dan juga perhiasan, apakah itu saja? Paham? Ternyata mas kawin itu bukan hanya bentuk cash, yaitu duit sahaja, atau bentuk emas sahaja, tapi segala sesuatu yang mempunyai unsur manfaat itu bisa dijadikan mas kawin. Paham? Jelas apa tidak? Dan bagaimana hukum mas kawinnya? Kalau emang si laki-laki menceraikan istrinya sebelum menggaulinya, sebelum berhubungan, bagaimana itu mas kawinnya? Apakah mas kawinnya tidak kembali, atau mas kawinnya kembali, atau mas kawinnya kembali setengah? Paham dong? Kemarin matannya sudah kita jelaskan. Sekarang kita kembali kepada syarah penjelasan tentang mas kawin alias mahar. Paham? Karena mahar itu salah satu kewajiban di dalam akdun nikah. Ketika kita ingin menikah, salah satu kewajiban apa? Salah satu kewajiban apa? Salah satu kewajiban yaitu mahar. Itu salah satu kewajiban, mahar. Paham tak? Nah, ini kita penjelasan tentang mahar, tentang mas kawin. Ini penting nih, karena tidak mungkin kita akdun nikah kalau tanpa mas kawin. Beb, gimana kalau kawinnya sama emas? Waduh, double. Udah dapat mas kawin, dapat lagi mas ujang ya, atau mas Agus ya. Kalau kita kawinnya sama emas, dua-duanya double. Mas kawin dapat, mas Agung dapat, ya. Mas ujang pun dapat. As-sadaqu lughatan. Apa itu mahar, mas kawin di dalam lugah? Bi fathis shadi, itu difathahkan huruf shadnya sadaqun. Apa itu sadaq? Ismun, suatu nama, lima wajaba bin nikahi, suatu nama 5 untuk wajaba, yang diwajibkan bin nikahi, dengan nikah. Dan huwa yaitu al mahru, mas kawin. Mas kawin itu sesuatu yang diwajibkan di dalam akdun nikah, atau yang wajib disebutkan di dalam akdun nikah, atau si laki-laki wajib memberikan mahar kepada calon istrinya tatkala terjadi akdun nikah. Paham dong? Jelas apa tidak? Bisa dipahami? Itu mahar. Jadi sesuatu yang diberikan oleh laki-laki, suami kepada siapa? Kepada istrinya, yang disebutkan takala akdun nikah, ketika akdun nikah terjadi atau terlaksana. Paham tak? Wa syar'an, dan menurut syariat apa itu mahar? Ismul limalin, suatu nama limalin, bentuk harta. Wajibun, tuh, suatu bentuk harta, wajibun, yang diwajibkan, ala rajuli, atas laki-laki, lil mar'ati, untuk perempuan.
Jadi mahar itu dari pihak laki-laki yang diberikan lil mar'ah, untuk perempuan. Dengan apa itu? Binikahin, tuh, dengan akden nikah. Ya, walaupun tidak berhubungan dengan akdun nikah, sebelum berhubungan dengan akdun nikah, Anda wajib menyebutkan dan menentukan mahar. Jelas? Au biwatin, atau dengan berhubungan setelah nikah. Paham? Kalau ketika akdun nikah, wajib tidak maharnya disebutkan? Wajib, tetap wajib membayar mahar. Cuma kalau diceraikan sebelum berhubungan, maka si laki wajib membayar berapa? Setengah mahar. Tapi kalau sudah dinikahi, wajib disebutkan maharnya. Lalu berhubungan, maka bagi si laki kalau langsung menceraikan, maka mahar al-musamma yang disebutkan milik mutlak keseluruhannya untuk perempuan, wajib dibayarkan kepada perempuannya. Paham tak? Jelas? Makanya binikahin, dengan bimujarad agad nikah itu mahar sudah wajib ada disebutkan. Paham? Dengan Anda akdun nikah, mahar wajib disebutkan. Atau Anda menikah, lalu Anda berhubungan, itu juga ada hukum maharnya. Yang tadi, kalau sudah berhubungan, lalu dicerai, maka maharnya full, semuanya wajib diberikan kepada istrinya. Kalau emang setelah agad, sebelum berhubungan lalu dicerai, maka wajib si laki membayar setengah mahar. Paham? Jelas? Jadi mahar itu, awas ya, mahar itu bukan hadiah, tapi pemberian ikatan di dalam akdun nikah. Paham? Makanya apabila terjadi sesuatu, mahar itu boleh diambil kembali oleh si lakinya. Paham? Jelas? Jelas tidak? Ingat, mahar bukan hadiah, tapi ikatan akdun nikah. Mahar itu suatu bentuk harta wajibun yang diwajibkan ala rajuli lil marati, atas laki-laki untuk perempuan, binikahin au biwatin au mautin, atau meninggal dunia setelah agad ya, si lakinya meninggal dunia. Au tafwiti bud'in gohron. Nah ini ditanda tanya dulu. Paham dong? Nah itu mahar. Dan di dalam kitab Yagut, artinya mahar itu apa? Mahar itu iwadon, bentuk cash. Boleh Anda menjadikan mahar itu bentuk cash. Iwadon, bentuk cash. Jumlah uang 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta. Au muawadon, atau bentuk barang. Saya nikahkan kamu dengan seperangkap alat sholat. Paham? Dengan mas kawin seperangkap alat sholat dan sekian gram emas dan perak. Iwadon, bentuknya saya nikahkan kamu dengan mahar 10 juta. Au muawadon, bentuk barang, benda. Saya nikahkan kamu dengan seperangkat alat sholat. Au manfaatin, atau sesuatu yang membawa manfaat kepada si istrinya dan istrinya menerima, boleh. Contoh, saya nikahkan kamu dengan mahar, saya akan ajarkan kamu mengaji Al-Quran sampai kamu paham, sampai kamu lancar. Boleh apa tidak? Boleh dijadikan mahar. Jadi mahar itu ada 3 bentuk. Pertama cash, bentuk cash. Boleh Anda memberikan mahar kepada calon istri Anda takala akdun nikah dengan bentuk cash 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, 100 juta, dan seterusnya. Atau muawadon, bentuk barang. Saya nikahkan kamu dengan seperangkat alat sholat dan dengan beberapa gram emas dan perak. Atau sesuatu yang manfaat, yang membawa manfaat kepada siapa? Kepada calon istrinya. Saya nikahkan kamu dengan seperangkat alat sholat. Sah apa tidak? Sah. Atau saya nikahkan kamu
dengan mahar saya akan ajarkan kamu mengaji sampai kamu lancar dan bisa dengan tajwidnya. Boleh apa tidak? Boleh. Ini namanya mahar. Paham toh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Hah? Jelas apa tidak? Hah? Faedatun. Di sini ada faedah. Sumia sodakon, dinamakan sodak, mahar itu sadakon. Kan padahal mahar itu ya mahar ya. Tapi di dalam bab ini apa? Sodak, mahar itu satu arti. Tapi disebutkan di dalam kitab ini mahar itu sodak, babus sodak, bukan babul mahar. Paham toh? Babnya babus sodak, bukan babul mahar. Kenapa dinamakan sodakan? Li isyarihi itu, untuk isyarihi, merasakan tuh. Li isyarihi, merasakan, bisidqi, dengan kejujuran, rogbah, keinginan, dafi'uhu fin nikah tuh. Dafi'uhu, yang membayarnya, memberikan sodak tersebut atau mahar tersebut binikah, untuk melaksanakan nikah. Kenapa di sini disebutkan babus sodak bukan babul mahar? Untuk mewujudkan rasa keinginan kuat, ya. Bagi siapa? Bagi dafi'uhu, yang memberikan. Berarti siapa yang memberikan? Calon lakinya. Bagi dafi'uhu, yang memberikan si lakinya mahar tersebut bin nikah, untuk melaksanakan nikah. Sodak itu kan menunjukkan apa? Keseriusan di dalam nikah. Paham? Keseriusan di dalam menikah. Itu sodak. Paham toh? Nah, kenapa laki-laki wajib membayar sodak? Wajib membayar mahar? Karena itu tanda keseriusan seorang laki-laki untuk meminang dan mengikat seorang perempuan untuk dijadikan apa? Dijadikan istrinya. Bisa dipahami? Paham? Kenapa bab di dalam kitab ini dinamakan babus sodak bukan babul mahar? Kenapa? Untuk mewujudkan rasa keinginan kuat ala dafi'ihi, atas dafi'ihi, pemberi mahar tersebut. Siapa pemberi mahar? Si laki tersebut, dhamir hi-nya kembali kepada mahar. Atas apa rogbah, keinginan yang kuat? Atas pemberiannya ala nikah, untuk melaksanakan nikah. Paham dong? Jelas apa tidak? Tuh lihat, faidatun as-sodaku lahu samaniyatu asma'u. Sodak, mahar atau mas kawin, itu ada 8 bahasa. Itu semua artinya sama, yaitu mas kawin. Tuh lihat, as-sodaku, adapun mahar, lahu, bagi mahar tersebut, samaniyatu asma. Samaniyah ada 8 asma, nama. 8 nama, tapi satu arti. Majmu'atun, yang dikumpulkan fi bait, tuh di dalam bait syair di bawah. Sodakun wa mahrun nahlatun faridatun habaun wa ajrun summa aqrun alaik. Alaik itu semuanya berikatan. Artinya antara satu dengan yang lain berikatan, mempunyai satu makna. Apa artinya? Al-maharu, yaitu mas kawin. Tuh. Sodakun, mas kawin. Mahar, mas kawin. Kalau di Indonesia terkenalnya apa? Mahar. Mas kawin itu mahar. Nahlatun, artinya mas kawin. Faridatun, mas kawin. Habaun, mas kawin. Ajrun, mas kawin. Aqrun, mas kawin. Itu semuanya 8 kata bahasa Arab yang mempunyai satu arti, yaitu mahar alias mas kawin. Paham dong? Bisa dipahami apa tidak? Bisa dipahami apa tidak? Masya Allah. Hukum sodak. Nah,
Apa sih hukumnya mahar di dalam pernikahan? Apa hukumnya mahar di dalam pernikahan? Hukum mahar di dalam pernikahan, apa hukumnya? Wajibun ala zauji. Tuh, hukumnya wajib. Atas siapa? Atas si laki, si calon laki wajib hukumnya. Wajib memberikan apa? Mahar. Wajib. Dan mahar itu milik siapa? Milik istrinya. Awas, mahar itu bukan milik suami, bukan milik orang tua si istri, bukan. Tapi milik pribadi si istri. Itu mahar. Hukum sodak alias mahar wajibun ala zauji itu. Wajib bagi si suami bimujarrodi tamami akdi zawab. Bimujarrad setelah tamam sempurnanya akdi zawaj, agad pernikahan. Agad pernikahan selesai, maka hukumnya wajib bagi si laki untuk memberikan maharnya kepada si istrinya. Tahu-tahu nggak ada duit, tetap wajib, itu hukumnya hutang. Anda wajib memberikan mahar yang sudah Anda tentukan, atau Anda sebut di dalam akdun nikah, atau Anda sudah perjanjian, maka Anda wajib memberikan kepada istri Anda. Awas, itu uang istri Anda. Jangan mahar disebutkan gede, 1 M ya. Setelah menikah utang. Laki macam apa kau? Mahar pakai gengsi-gengsian, berapa aja punyanya, ya itu Anda berikan. Paham nggak? Jelas. Yang penting sewajarnya. Kita wajib bijaksana, sewajarnya. Paham dong? Jelas apa tidak? Ya itu. Jadi mahar itu wajib. Kapan si laki itu diwajibkan untuk menyelesaikan dan menyerahkan maharnya? Setelah akdun nikah. Setelah agad terlaksana dan agad selesai, agad sempurna, maka wajib bagi si laki untuk menyerahkan maharnya kepada sang istri. Karena mahar tersebut milik sang istri resmi, sudah bukan milik suaminya, sudah bukan milik ibu dan bapak sang istrinya, tapi milik pribadi istrinya. Paham dong? Apa hukum tasmiyatul mahar fil akdi? Nah, hukumnya gimana nih? Menyebutkan jumlah mahar. Hukumnya apa? Menyebutkan mahar di dalam agad, hukumnya apa? Sunnah. Kalau nggak disebutin sah nggak? Sah nggak nikahnya? Sah. Tapi sudah belajar emang? Sudah murojaah? Ada di situ. Oh, berarti udah paham. Baca. Oh, ada di matanya ya. Menyebutkan mahar hukumnya apa? Sunnah. Kalau agad nikah tanpa disebutkan mahar, nikahnya sah atau tidak? Tanpa disebutkan mas kawinnya, nikahnya sah atau tidak? Sah. Tapi ma'al karohah, dengan hukum makruh. Maka sunnahnya maharnya disebutkan di dalam akdun nikah. Tuh lihat. Hukum sadaq, hukum mahar, hukum tasmiyatul mahar tuh. Hukum disebutkan mas kawin fil agad, ketika agad nikah, apa hukumnya? Mustahabun, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, gak wajib. Jadi kalau nggak disebutkan tak kala akdun nikah, nama dan jumlah maharnya, maka nikahnya sah. Paham? Hukum menyebutkan mas kawin di dalam akad mustahabun, sunnah. Wa in lam yusammal mahra, kalau tidak disebutkan mahar mas kawinnya fil agad di dalam akdun nikah, sah nikahnya ma'al karohah,
akan tetapi makruh. Nikahnya tetap sah, tapi makruh. Sunnahnya disebutkan maharnya. Ad-dalil, apa dalilnya? Di dalam Al-Quran, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa'tun nisa'a saduqatihinna nihlatan. Paham tak? Nah, di sini Allah menamakan mahar nihlah. Tadi ada enggak dari 8 nama? Hah? Salah satu nama apa? Nihlatun. Nah, nihlah ini sodak mahar itu satu arti. An-Nisa ayat keempat. Wa ma'na nihlah, dan arti nihlah di dalam ayat tersebut atiyatun, pemberian. Nah, mahar itu apa? Pemberian dari seorang laki kepada siapa? Kepada istrinya ketika awal memikat dan akad nikah. Apa artinya mahar? Untuk menunjukkan keseriusan seorang lelaki tak kala menikahi seorang perempuan. Paham tak? Jelas apa tidak? Itu hikmahnya mahar, mas kawin. Makanya diwajibkan di dalam pernikahan, si laki wajib memberikan mas kawin yang dalam bentuk pemberian dari seorang laki kepada siapa? Kepada istrinya. Itu untuk menunjukkan rogbah gawiyah, keinginan yang kuat dan keseriusan tekad yang hebat di dalam menikahi calon istrinya. Paham tak? Jelas apa tidak? Wa qauluhu, dan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iltamas walau khatiman, berikan walaupun khatiman, cincin min hadid, dari bahan besi. Itu wajib ada tanda bukti, karena itu tanda cinta, tanda keseriusan mahar. Iltamis, tuh, berikanlah walau khatiman, tuh, walaupun dengan satu cincin min hadid, dari besi, yang artinya mahar itu wajib. Ya, walaupun 100-200 perak, mahar itu wajib. Makanya kata Nabi, berikanlah walaupun satu ikat cincin dari besi. Bukan artinya oh besok anak nikah, anak kasih aja cincin dari besi. Bukan begitu. Ini menunjukkan apa? Mahar itu wajib. Mas kawin itu tanda cinta. Mas kawin itu tanda keseriusan. Tapi kalau emang Anda tidak punya apa-apa, cuma cincin besi, dan emang calon istri Anda menerima, ya keberuntungan buat Anda. Tapi di sisi lain, sewajarnya apabila Anda ingin memberikan mahar kepada calon istri Anda, sewajarnya. Kalau Anda misalnya mempunyai rezeki penuh, berbagi silakan. Paham? Paling minimal sewajarnya, sepantasnya. Kenapa? Kalau kita bisa memantesi seseorang, maka orang tersebut akan memantesi kita. Benar apa tidak? Kalau kita tidak bisa memantesi seseorang, jangan ngarep kau akan dipantesi oleh orang. Kalau Anda ingin dihargai, ya hargai orang lain, maka orang lain akan dihargai. Beb, saya sudah menghargai orang lain, tapi orang tersebut tidak menghargai saya, jangan takut. Simbol penghargaan dari Anda itu akan menjadi simbol orang-orang yang tidak kenal dengan Anda pun akan menghargai Anda. Orang yang menghargai akan dihargai. Orang yang memantaskan akan dipantaskan. Orang yang mencintai akan dicintai. Orang zalim akan didolimi. Kama tadi nutudan, seperti engkau berhutang, kau akan dihutangi, yang artinya hukum karma. Kau berbuat zalim, kau akan didolimi. Kau berbuat jahat, kau akan dijahati. Paham dong? Kalau Anda ingin dipantesi orang, pantesi diri Anda. Ini kan terkadang memaksakan untuk dilihat supaya dipantesi oleh orang lain. Banyak orang seperti itu, memaksakan diri.
menata diri supaya bisa dipantasi nama orang lain. Jiwa kau tidak bisa memantasi orang lain. Bagaimana orang lain akan memantasi Anda? Kau ingin dihargai, kau tidak akan dihargai karena jiwa kau tidak pernah menghargai orang lain. Jangan ngarap orang yang tidak bisa menghargai orang lain akan dihargai. Jangan ngarap orang yang tidak bisa memantaskan orang lain akan dipantaskan. 10:30 bro ya. Paham toh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Kalau kau ingin dipantaskan, pantaskan diri Anda. Kalau kau ingin dihargai, hargai orang lain. Baru kau akan mendapatkan penghargaan. Ini mah kadang pengen dipantesin sama orang lain, dirinya nggak mau memantesin orang lain. Paham nggak? Hah? Paham? Pengen dihormatin sama orang tua aja nggak ngehormatin. Ya, Anda akan dihormati oleh kutu berung. Paham? Anda akan dihormati oleh siapa? Kutu berung. Pengen menjadi orang mulia, dimuliakan, tapi nggak bisa memuliakan gurunya. Mimpi Anda di siang bolong, bukan di siang bolong, di siang robek. Sekarang siang bolong udah nggak ada, adanya siang robek. Mimpi Anda di siang robek. Pengen dimuliakan tapi tidak bisa memuliakan guru. Mimpi di siang robek Anda. Kalau Anda ingin mulia, muliakan yang patut Anda muliakan. Kalau Anda ingin berharga, hargai yang patut Anda hargai. Dengan hal seperti itu, maka penghargaan, kemuliaan akan timbal balik kepada diri kita. Paham? Jelas? Jelas? Hah? Paham toh? Kalau lagi taklim ngantuk, entar lagi umrah depan Ka'bah ngantuk juga. Melihat Ka'bah ngantuk. Ntar pas melek, woi, masih di kota Istana Negara bukan Ka'bah. Gom. Melek. Nah. Paham? Jelas? Jelas apa tidak? Faidatun. Al-mahru, adapun mas kawin itu, apa sih bentuknya mas kawin? Apakah hanya sekedar pemberian dari seorang laki? Hah? Atau pengesahan saja supaya nikahnya sah? Mahar itu dikatakan di sini al-mahru yudfa'u, diberikan. Paham? Takriman, dalam bentuk penghormatan. Mahar itu pemberian dalam bentuk penghormatan dari seorang laki untuk siapa? Untuk calon putrinya. Paham? Untuk istrinya. Paham dong? Paham dong? Itu mahar. Takriman wa atiyatan minallahi ta'ala, dan atiyah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Litahsul, untuk menghasilkan ulfah, pendekatan. Itu mahar. Wal mahabbah, dan untuk membangkitkan rasa cinta. Baina zaujain, antara suami istri. Itu mahar. Jadi mahar itu suatu apa? Penghormatan dan juga suatu pemberian dari Allah, yang dimana Allah syariatkan untuk apa? Untuk mewujudkan ulfah, persatuan, wal mahabbah, rasa cinta, baina zaujain, antara suami istri. Paham? Jelas? Faidatun. Al-mahru haqqun lil mar'ati wahdaha. Tuh. Mahar itu hakun, suatu hak. Paham? Kewajiban lil mar'ah, untuk seorang perempuan, wahdaha, sendirinya. Yang artinya mahar itu mutlak milik istrinya, bukan milik suaminya, bukan milik ayah dan ibu si istri tersebut, tapi milik pribadi si perempuan tersebut. Jelas? Makanya al-mahru haqqun lil mar'ati wahdaha. Mahar itu hak, kewajiban untuk si perempuan.
atau dimiliki, hak itu dimiliki lil mar'ati untuk si perempuan wahdah, dengan sendirinya. Itu milik si perempuan, itu mahar. Bukan milik ibu perempuannya, bukan milik bapak perempuannya, paham toh? Dan juga sudah bukan milik suaminya, walaupun sudah menjadi suami. Tapi milik siapa? Si istrinya. Itu mahar. Makanya kalau Anda memberikan mahar emas misalnya, lalu Anda ingin menjual emas mahar, misalnya contoh emas mahar yang Anda berikan kepada istri Anda, atau Anda ingin menggantikan dengan yang lebih bagus lah contoh, itu Anda wajib izin terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu mahar bukan milik Anda wahai suami, tapi itu mutlak milik istri Anda. Paham tuh? Ini mah kadang ada mahar dicomot sama orang tuanya, nggak boleh. Izin dulu. Itu milik mutlak siapa? Si istrinya. Itu harta mutlak milik si istrinya. Paham tuh? Jelas apa tidak? Faidatun. Yusannu tuh faidah, disunnahkan. Ala yadkhul biha hatta yadfa'u ilahiha syai'an minas shadaq. Tuh. Nih buat para perempuan ya. Ini buat para perempuan dengarkan, dan juga para orang tua dengarkan untuk memberitahu kepada anak-anaknya. Disunnahkan yusannu ala yadkhul biha. Jangan sampai berhubungan biha dengan si istri tersebut. Jangan sampai yadkhul, fa'ilnya si laki, si suami tersebut berhubungan biha dengan istrinya, hatta sehingga yadfa'u, si suami yadfa membayar syai'an, beberapa persen, minas sodak, min dari sodak, dari mahar. Kalau belum bayar semua, belum bisa bayar semua, ngasih semua, paling minimal beberapa persen tersebut dia sudah memberikan kepada istrinya. Jangan sampai Anda berhubungan sampai si laki tersebut memberikan mahar seluruhnya atau syai'an, sebagiannya. Paham? Jelas? Minas sodak, min dari sodak, yaitu mahar. Kenapa disunahkan? Khurujan minal khilaf, keluar min dari khilaf. Perbedaan pendapat para ulama, man aujabahu. Sebagian ulama aujabahu, yang mewajibkan. Kenapa disunahkan bagi seorang perempuan jangan sampai berhubungan setelah akad nikah dengan suaminya sebelum suaminya memberikan maharnya semuanya atau sebagiannya? Kenapa disunahkan? Khurujan anil khilaf, keluar dari khilaf. Karena sebagian para ulama mewajibkan untuk membayar mahar terlebih dahulu sebelum berhubungan. Makanya disunahkan. Disunahkan apa itu? Bagi seorang perempuan setelah akdun nikah, disunahkan jangan berhubungan dulu dengan suaminya sebelum suaminya memberikan mahar seutuhnya atau sebagiannya. Apa ilah sebab sunahnya? Khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf. Pendapat sebagian ulama yang berpendapat wajib membayar mahar sebelum berhubungan. Mahar dulu wajib dibayar dulu, dirapikan dulu sebelum berhubungan. Nah, makanya disunahkan untuk khuruj, keluar dari khilaf, perbedaan pendapat para ulama. Jelas apa tidak? Paham apa tidak? Paham. Hah? Kalau ada pendapat maksudnya kayak gimana? Keluar gini, ulama ada yang membolehkan berhubungan sebelum maharnya diberikan. Sebagian ulama ada yang mengatakan wajib membayar mahar dahulu, mas kawin dahulu sebelum berhubungan. Paham? Nah, dari dua pendapat tersebut kita keluar nyari aman. Dari dua pendapat tersebut apa? Lebih baik ambil walaupun berapa persen, suruh bayar dulu supaya keluar khurujan anil khilaf. Paham dong? Supaya kesana dapat, kesini pun dah dapat. Dua-dua pendapat kita bisa dapat. Nggak kena sana, nggak kena sini. Paham apa tidak? Itu namanya khurujan anil khilaf. Paham? Jelas apa tidak? Hah? Jelas apa tidak? Bisa dipahami apa tidak?
Bisa dipahami apa tidak? Bisa. Hah? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paham dah? Jelas? Hah? Jelas?